Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutara Trader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini ya, di bulan Agustus 2020. Oke, sebelum aku mulai, seperti biasa aku mau kasih tahu bahwa readingan aku ini bersifat kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang saya baca. Lalu energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. Apabila kalian ingin reading secara akurat 100%, kalian bisa private reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description bawah ya. Nomor WhatsApp aku ini dikhususkan bagi kalian yang personal reading ya. Di luar itu saya nggak akan balas, sorry ya. Makasih. Oke, back to the topic. Ini file pertama ini terkait keuangan atau karirnya Gemini ya. Lalu yang file kedua ini terkait pembacaan cintanya Gemini bagi Gemini yang single. Lalu yang terakhir, ini untuk pembacaan cintanya Gemini, ini yang sudah menikah atau sudah memiliki pasangan kekasih ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Kita lihat bagaimana karir dan keuangannya Gemini. Gemini Agustus 2020 terkait karir atau finansial keuangannya. Oke, Gemini, saya lihat di sini. Saya melihat ada energi yang bagus di sini ya. Dan energinya ini lebih cenderung ke arah positif. Saya melihat kamu Gemini akan ada tawaran hal yang baik untuk kamu. Itu tentang ya pekerjaan ya. Aku lihat banyak di antara kalian yang mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Ya mungkin sekarang kamu lagi nganggur, pengangguran, nanti akan ada kabar baik yang akan datang kepada kamu ya, the sun, kabar yang sangat baik. Kemungkinan panggilan tersebut adalah panggilan ketika kamu diterima untuk interview, tes, dan sebagainya ya. Tapi ini adalah hal yang baik ya, yang menandakan bahwa kamu akan diterima dan akan bekerja di perusahaan itu. Amin, mudah-mudahan ya, karena saya melihat nanti perusahaan yang akan manggil kamu ini adalah perusahaan yang akan menerima kamu. Ya mungkin memang awalannya ya selalu lah ya, ada tes dulu ya, interview, tes psikotes dan sebagainya, itu pasti. Tapi aku ngelihat sih bagus ya, kamu akan lolos dalam tes tersebut dan akan diterima. Nah, bagi kamu yang memiliki usaha, aku lihat ada kecenderungan yang bagus ya. Ada Six of Pentacles, usaha yang kamu jalankan itu berhasil. Kemungkinan kamu akan membangun sebuah ide bisnis yang baru ya. Sebuah ide bisnis yang baru itu yang akan menguntungkan bagi kamu juga ya. Jadi yang kamu jalankan nanti mungkin usaha baru tersebut itu akan menguntungkan bagi kamu dan lumayan mendapatkan profit yang tinggi ya. Ya kalau kata orang Chinese itu hoki kamu ya, jodoh kamu, hoki kamu ya di situ. Makanya kamu menggeluti bidang tersebut itu membuat kamu tuh profitnya bagus ya. Memang hoki kamu emang udah di situ. Nah bagi kamu misalnya yang lagi bekerja ya, bukan pengangguran, saya melihat sih ada tawaran posisi yang bagus ya, ada tawaran kenaikan pangkat di sini ya. Tapi kan sekarang lagi covid kak, masa iya sih ya, I don't know ya. Ini aku hanya membaca energi kartunya. Kalau ini resonate untuk kamu ya berarti pesan ini bukan untuk kamu, untuk kamu ya. Tapi kalau ini misalnya nggak resonate ya berarti pesannya bukan untuk kamu sayang, tapi untuk teman-teman kita Gemini yang lain. Tapi saya melihat di sini ini bagi kamu yang resonate, saya lihat akan ada tawaran posisi. Tidak semua perusahaan ketika lagi covid ini keadaannya buruk ya. Banyak loh perusahaan yang lagi keadaan covid begini itu malah bangun PT, percaya nggak? Karena aku pernah interview ya beberapa bulan yang lalu dan aku diterima di perusahaan tersebut ya. Dan perusahaan tersebut juga itu kalau nggak salah dia punya cabang lebih dari 10 cabang di seluruh Indonesia, perusahaan besi. Dan dia justru malah mau bangun PT baru lagi. Aku tanya gitu, kenapa pak, kenapa bu,
kan lagi keadaan COVID gini bisa kok bangun PT ya. Memang untungnya ya, mereka memang lagi untung, emang lagi profitnya lagi bagus ya. Maksudnya tidak semua keadaan yang seperti ini akan membuat seseorang atau sebuah organisasi PT itu ikut turut dalam penurunan. Tidak semuanya, memang kebanyakan, hampir lebih dari 80% seperti itu, tapi seperkian persennya saya lihat dengan mata kepala sendiri ya. PT yang menginterview saya, bahkan mereka ini profit sekali, malah kebalik ya. Ya namanya rezeki ya, beda-beda. Tapi saya nggak terima tawaran tersebut karena terlalu jauh dari tempat tinggal saya ya. Jadi saya belum bisa menerimanya. Oke, kembali lagi ke zodiak kamu Gemini ya. Akan ada tawaran posisi yang bagus. Di sini ada Six of Wands ya. Saya ngeliat kamu akan meraih kesuksesan kamu ya, karena kamu tipe orang yang pingin banget jadi orang tuh yang sukses. Maksudnya pingin bisa berdiri sendiri, mandiri, sukses gitu. Sukses itu secara pribadi, perjuangan sendiri, bukan karena harta orang tua. Nah, itu saya melihat dari situ, melihat kamu yang seperti itu. Kamu luar biasa perjuangan kamu. Kamu benar-benar berjuang ya. Jadi kamu tidak mengandalkan orang lain. Yang tidak lain mengandalkan orang tua kamu. Kamu bukan orang yang seperti itu. Kamu mengandalkan diri kamu sendiri di sini. Strength, kekuatan diri kamu untuk menuju kesuksesan tersebut. Saya melihat makanya nanti kedepannya itu akan bagus untuk kamu ya. Karena kamu akan meraih kesuksesan. Ya, tapi bukan berarti saya reading begini kamu tinggal menunggu dan tidak mau berjuang ya. Itu sama aja juga bohong. Kamu juga harus berjuang. Kamu baca readingan saya, tapi kamu harus kerja keras. Kamu harus berjuang. Kalau kamu nggak berjuang, nggak kerja keras, cuma menunggu aja, katanya kata si Cece, readingan ini bagus, aku akan jadi orang yang sukses. Ya kalau kamu nggak berjuang, kamu nggak bakalan dapet hasilnya. Ya, semua itu penuh dedikasi, butuh perjuangan, butuh kerja keras. Oke, itu aja untuk Gemini ya. Semoga resonate. Karena ini bagus banget loh baru pertama ini. Ya, baru pertama dibaca karirnya udah bagus. Amin. Oke, aku lanjut terkait cintanya Gemini. Bagi yang single di sini ya. Single Gemini Agustus 2020. Saya lihat di sini Gemini, kelihatannya kamu baru mengalami masa transisi ya, yang sangat cukup ngebuat hati kamu itu kayak sesek. Siapa dia ini? Saya ngeliat dia orang yang membuat kamu cukup sakit hati ya. Oh, King of Wands. Pertemuan kamu dengannya, awalnya ya pertemuan kamu dengan dia ini sangat membahagiakan ya. The Empress, King of Wands. Kamu melihat dia itu sebagai sosok orang yang baik, sebagai sosok orang yang dermawan, baik, penyayang. Dan saya lihat juga secara physically dia ini cukup tampan atau cantik ya, cukup perfect saya melihat dia nih untuk kamu. Dan kamunya juga sama, kamu cantik, kamu juga tampan, dan kamu juga memiliki rasa keibuan ya. Bagi kamu yang wanita, feminim, saya melihat kamu memiliki sisi keibuan di sini. Nah, sebenarnya kedekatan kamu dengan dia ini cukup intens ya, dan lumayan cukup lama. Cuman saya melihat hubungan kamu ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maksudnya itu tidak lancar ya. Jadi apa yang kamu pikirkan, kamu memberikan penilaian terhadap dia, sebelumnya itu kamu memberikan penilaian bahwa dia ini adalah orang yang baik. Tapi ternyata setelah diselidiki, dia ini bukan orang yang seperti yang kamu kira. Ternyata dia memiliki sisi yang kurang baik ya, sisi yang kurang bagus. Saya ngelihat di sini sih kamu cukup dekat ya dengan dia. Saya ngelihat dia memang memiliki rasa tertarik dengan kamu. Dia sih memiliki ya, tapi hanya rasa tertarik ya.
Kalau kita suka sama orang gimana sih, kita suka ya, tertarik, tapi baru sebatas itu. Kalau yang sampai sayang, rasa sayang seperti itu belum ada ya, tapi baru ada rasa tertarik di situ. Dan aku melihat kamu dan dia memiliki sama-sama rasa ketertarikan. Dan di sini aku melihat kamu mengharapkan justice di sini. Ada justice, kamu mengharapkan hubungan ini bisa dibawa lebih gitu ya. Maksudnya tidak stuck di sini aja, tapi ada chemistry-nya setidaknya gitu loh. Maksudnya nggak gini-gini aja, nggak deket aja, nggak PDKT aja, tapi ada penjajakan lebih. Misal ya kita pacaran gitu, maksudnya kamu tuh ingin memiliki komitmen dengan orang ini. Tapi saya melihat dari dianya ini sepertinya ragu ya. Dia memang tertarik dengan kamu, tapi dia sepertinya ragu terhadap kamu. Dia itu kayak bingung ya. Dan aku melihat dia memiliki rahasia yang gak bisa dia katakan kepada kamu ya. Ada rahasia tersembunyi ada rahasia tersembunyi yang dia miliki, dan itu gak bisa dia bilang terhadap kamu ya. Saya gak tahu apa ini. Dan makanya saya melihat Two of Pentacles, hubungan kalian ya gini-gini aja ya, stuck, tidak ada kemajuan, kemunduran enggak, maksudnya kemunduran ya, kemajuan ya, jadi kayaknya gitu-gitu aja loh, maksudnya stuck, hubungannya gitu aja, nggak maju, kayak diam di tempat, seperti itu. Dan saya melihat dari dianya ini nggak mau memberikan kepastian ya, maksudnya dari dianya ini nggak ada tanda-tanda bahwa dia akan nembak, bahwa dia akan menginginkan hubungan lebih. Nggak ada tindakan maupun ucapan yang seperti itu terhadap kamu ya. Makanya aku ngelihat kamu seperti kayak lagi linglung, bingung ya. Ini sebenarnya gimana sih kalau aku stuck di tempat gini aja? Ya nggak mungkin dong, sampai kapan kayak begini? Ya memang kalau kita ngomong ke dia ya, sebagai feminim, kita kan takutnya berpikir ya, kalau aku ngomong takutnya aku sendiri yang kegeeran, takutnya dia nganggap aku nih sebagai teman. Nah bingung gitu ya. Ini saya tahu kalau di posisi kamu gimana ya, mau bicara seperti itu takutnya dibilang kegeeran, takutnya dia nganggap kita selama ini cuma teman aja, teman deket atau sahabat. Kalau saya nggak ngomong tapi hubungan begini-gini aja nggak maju-maju, langkah selanjutnya apa ya kak? Nah kalau sih begini saya lihat ya, ada demon di sini. Ada sesuatu rahasia yang dia sembunyikan terhadap kamu. Kalau saya melihat dari secara keseluruhan energinya di sini, ya memang dia tidak bisa berkomitmen. Ya, dia tidak ingin berkomitmen dengan kamu. Maaf ya kalau aku bilang kayak gini, karena kan nggak mungkin saya bohong dong. Saya membaca kartunya, kalau ini resonate untuk kamu kan setidaknya untuk pencerahan bagi kamu juga. Ya. Saya lihat dia tidak ingin berkomitmen dengan kamu ya. Dia memang tertarik dengan kamu, tapi lebih ke arah tertarik secara fisik, bukan dari hati. Dan untuk rasa komitmen, dia tidak yakin akan perasaannya hal itu. Sedangkan saya melihat di sini dia memiliki orang lain yang dia cintai ya. Jadi ada orang yang dia cintai sebenarnya, dan kebetulan dia deket sama kamu. Dan dia merasa kayak, cantik juga ya, ganteng juga. Akhirnya kalian berdua deket tuh ya. Tapi dia nggak bisa memberikan komitmen, karena rasa dia terhadap kamu itu hanya sebatas fisik, rasa tertarik aja, bukan benar-benar dari hati. Dan rasa dari hati tersebut, rasa sayang itu hanya diperuntukkan untuk orang yang dia cintai ya. Makanya dia nggak bisa memberikan hubungan lebih daripada ini. Dia nggak bisa ngomongnya karena gimana ya, di lain sisi dia butuh seseorang di samping dia. Jadi kayak secara nggak langsung ya jahat juga ya. Jadi dia butuh kamu tapi nggak mau memberikan komitmen, dan dia juga nggak mau pisah dengan kamu karena dia butuh seseorang di sampingnya, tapi dia nggak mau memberikan komitmen. Paham nggak maksud aku? Jadi kayak gitu. Jadi kamu cuma sebagai tameng ya kalau menurut aku. Gelo nih orang. Nah, kamu yang sabar ya. Kalau ini resonate untuk kamu, saya harap kamu bisa memberikan
hal yang lebih untuk diri kamu sendiri ya. Jadi jangan begini-gini aja ya, action, jangan begitu-gitu aja, lebih baik tinggalkan orang kayak gitu. Oke, kita lanjut yang terakhir untuk pembacaan cintanya bagi Scorpio yang couple. Oke, couple Gemini, Agustus 2020. Entah kamu menikah atau kamu memiliki pasangan kekasih. Saya lihat di sini ya, Gemini. Sebenarnya sih hubungan kamu dengan dia ini baik-baik aja awalnya ya. The Wheel of Fortune, bahagia hubungan kamu ini sebenarnya. Awalnya memang bahagia, nyaman, romantis, chemistry-nya ada. Tapi setelah lama dijalankan, ada sesuatu yang berbeda dari diri dia, pasangan kamu, atau mungkin itu kamu ya. Energi itu bisa kebolak-balik, ambil aja yang resonate yang mana ya. Jadi kamu merasa ada hal yang berbeda dari diri pasangan kamu ya, Gemini. Kamu merasa kok ada sesuatu yang dia diem-diem gak mau diketahui oleh kamu. Ya memang ya, rata-rata kalau aku tarotin selalu ada perselingkuhan ya, itu selalu ada ya. Yang saya lihat memang ada perselingkuhan di sini ya, entah kamu sudah menikah atau kamu sudah memiliki pasangan kekasih. Saya melihat dia memang selingkuh, dan ini adalah hal yang ingin dia sembunyikan kepada kamu. Kenapa dia bisa selingkuh dari kamu? Ada hal yang dia cari. Cuma saya melihat hal yang dia cari ini lebih ke arah materi loh. Mungkin dia bersama dengan kamu, dia kurang merasa ekonominya itu mencukupi. Ya, dia merasa seperti itu. Tapi kelihatannya nggak gimana-gimana kak, biasa aja. I don't know, siapa yang tahu? Hati dia, mulut bisa ngomong begini, tapi hati itu tidak. Siapa sih yang gak suka uang? Tapi jeleknya, kita gak boleh begitu. Gak boleh kita mengkhianati pasangan kita sendiri. Kenapa misalnya gak dari dulu aja, sebelum menikah, ya kamu boleh bersama orang tersebut. Atau ketika kamu belum berpacaran dengan dia, ya udah kamu pacaran dengan orang tersebut. Tapi ketika dia bersama dengan kamu, dia selingkuhin kamu, itu karena sebatas materi ya, uang. Sebenarnya aku melihat ini dia agak matre, bukan agak matre lagi sih, cukup materialistis ya. Dan hubungannya dia dengan orang yang ketiga ini, dia menginginkan tuh hubungannya itu seperti sorry ya, maaf tadi aku pause ya karena ada panggilan. Oke, aku lanjut. Tadi sampai mana ya? Oh iya ya, dia menginginkan hubungan dengan orang ketiga tersebut itu hanya sebatas uang ya, karena dia hanya menginginkan uang dari orang tersebut, karena dia merasa ketika dia bersama orang ketiga ini, secara uang dia merasa terpenuhi. Makanya kenapa dia sampai berbuat sedemikian terhadap kamu. Dan untuk dari rasa cinta dan sebagainya, saya melihat tidak ada ke orang ketiga ini ya. Dia lebih tepatnya hanya memanfaatkan. Kamu tahu memanfaatkan kan ya? Memanfaatkan uangnya. Tapi hanya sebatas itu ya, tidak lebih. Soal perasaan itu saya lihat tidak ada ya. Dia lebih tepatnya hanya untuk memanfaatkan orang lain, memanfaatkan orang yang dekat sama dia, karena itu yang dia tuju, itu yang dia cari. Nah, the Hermit, Queen of Pentacles, itu yang dia cari di sini, tidak lebih. Nah, bagi kamu yang masih pacaran, belum menikah, kalau ini resonate untuk kamu, kamu masih mau mempertahankan orang ini. Nanti kalau udah nikah,
kamu bisa diperlakukan seperti ini lagi loh. Lebih baik putus ya. Saya bukannya nyumpahin. Kasihan kamunya kalau udah nikah, udah punya anak, yang malu siapa? Yang sedih siapa? Kamu. Yang sedih siapa nanti? Anak. Yang malu siapa? Anak. Orang tuanya nggak lengkap, pisah. Kan kasihan. Saya bukan nyumpahin. Setidaknya kamu bisa berpikir. Jangan sampai salah jalan. Jangan sampai salah orang. Kalau kamu salah orang, nikahnya hidupnya bahagia nggak? Enggak kan? Oke? Gitu aja ya untuk Gemini. Semoga resonate, semoga kesedihan ini segera berlalu ya. Jangan lupa kalau resonate komen di bawah ya. Kalau nggak resonate berarti pesan ini bukan untuk kamu ya, tapi untuk teman-teman Gemini yang lain. Oke, bantu like, share, dan subscribe channel aku ya. Bye.